Selamat datang di podcast Meet the Expert. Swipers, kontrasepsi adalah kebutuhan penting dalam perencanaan keluarga. Namun, selain berkontrasepsi, kebutuhan penting lainnya bagi perempuan adalah pemenuhan zat besi. Karena faktanya, 1 dari 3 perempuan di Indonesia mengalami anemia akibat kekurangan zat besi yang bisa saja terjadi selama berkontrasepsi, yang ditandai dengan mudah lelah, pusing, sulit tidur, detak jantung tidak beraturan, warna kulit pucat, mudah kram, dan susah berkonsentrasi. Seringnya kondisi ini terjadi saat menstruasi dan mengganggu aktivitas para perempuan. Tidak perlu khawatir, kini perempuan bisa tetap aktif dan bugar selama menstruasi sambil berkontrasepsi. Ada pil KB 2-in-1 pertama dan satu-satunya di Indonesia untuk membantu perempuan tetap aktif saat menstruasi. Jadi, bagaimana pil KB ini bisa membantu Anda mengatasi kedua tantangan tersebut? Yakni perencanaan keluarga dan kekurangan zat besi saat menstruasi dengan efektif tentunya. Mari kita cari tahu jawabannya dalam episode kali ini. Bersama saya, Oscar Ronald, akan memandu episode kali ini. Saya tidak sendiri. Di studio sudah hadir Dr. Tessa Ananda Prima dan apoteker Anissa Husnul Ayusyah. Terima kasih mbak-mbak yang cantik sudah hadir kembali. Hai Pak. Tuh kan rame. Nah, ya. Oke. Ini kita langsung ngobrol-ngobrol lagi, kita lanjut ya. Ini soal kontrasepsi lagi nih. Ini seru sekali pembahasannya. Apa sih itu kontrasepsi atau KB dan mengapa penting bagi perempuan yang ingin merencanakan keluarga? Ya, nah jadi kita belajar dari basic nih ya. Yes. Kontrasepsi atau KB itu apa sih? Nah, jadi kontrasepsi ini, swipers itu adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, tujuannya apa sih kita ber-KB atau berkontrasepsi? Yaitu untuk mengendalikan pertambahan jumlah penduduk. Kita tahu Indonesia ini sudah padat ya teman-teman ya. 270 juta. Lebih. Gitu ya. Nah, karena itu kita perlu nih KB atau kontrasepsi untuk membatasi angka kelahiran dan juga mengatur jarak kelahiran sehingga tercipta keluarga yang sehat dan sejahtera. Nah, swipers perlu tahu nih bahwa jarak antar anak nih Pak Oscar yang direkomendasikan oleh pemerintah itu adalah minimal 3 tahun. Minimal 3 tahun jarak antar anak. Iya. Anak pertama, anak kedua. Iya, jadi minimal 3 tahun, jangan buru-buru gitu ya. Baru lahir terus berencana lagi, sabar dulu gitu ya. Nah, dan kenapa kontrasepsi ini penting untuk perempuan? Yang pertama ini adalah untuk pengendalian kelahiran. Jadi swipers, untuk para perempuan kamu berhak untuk menentukan untuk tubuhmu kapan mau punya anak, berapa jarak antar anak, dan kapan akan memutuskan untuk tidak mau nambah anak lagi. Itu dengan berkontrasepsi. Yang kedua untuk kesehatan ibu dan anak Pak Oscar. Nah penting tuh. Nah ini kenapa? Untuk yang perempuan dulu, untuk si ibu dulu. Kita lihat dari segi fisik dan juga mental. Kalau jarak kelahirannya itu terlalu dekat, itu akan meningkatkan resiko terjadinya perdarahan. Nah ini akan meningkatkan juga, kita khawatirnya sampai berujung ke kematian. Kita nggak mau sampai ke sana dong ya. Dan juga secara mental. Ketika jaraknya terlalu dekat, ini anak pertama aja masih repot. Terus lahir lagi yang satunya. Nah makanya ibu-ibu itu sekarang rentan banget, mungkin kita dengar istilah baby blues kayak gitu. Nah ini bisa karena jarak kehamilan dan kelahiran yang terlalu dekat. Kemudian kita lihat juga dampak ke bayinya. Bayi yang jarak kelahirannya terlalu dekat itu akan beresiko untuk kelahiran prematur. Nah kelahiran prematur artinya organ-organnya belum tumbuh kembang dengan maksimal. Sehingga lagi-lagi kita khawatir akan berujung ke kematian juga gitu ya. Kita nggak mau ke sana, dan kita juga pertimbangkan juga kondisi mental si anak. Nah kita tahu ada 2 tahun pertama nih golden period yang harusnya dia dapat kasih sayang yang cukup dari orang tuanya. Ketika sudah lahir adiknya lagi, mungkin akan ada rasa cemburu. Dia nganggap, nah dia orang tuanya, kamu nih nakal ya, padahal sebenarnya dia masih butuh perhatian di situ. Nah itu pentingnya menjaga jarak antar anak. Dan juga penting untuk perempuan, penggunaan kontrasepsi ini bisa membantu untuk
karir dan pendidikan kita juga. Oke. Nah, jadi ketika jarak antar anaknya sudah cukup, kemudian dia tahu kapan menentukan udah cukup segini aja, maka dia bisa fokus juga ke karir dan pendidikannya ke depannya. Seperti itu. Oke, artinya kalau kita bilang beranak itu bukan kejar tayang ya. Nah, gitu Harus benar. ada jaraknya. Heeh. Karena tadi itu ya, jaraknya Penting. 3 tahun dan di dalam masa 3 tahun ini si ibunya juga ada kebutuhan untuk ibunya itu sendiri Betul, ya. apalagi biasanya ya tadi kalau baby blues atau kita sebutnya recovery dulu lah. Recovery. betul. Begadang itu kan membutuhkan energi kan. Yes. Belum kalau Betul. kalau suaminya suportif oke, Iya. menyenangkan Betul. gitu kan. Banyak yang kita ngelihat peran ayah merasa, loh saya sudah memberikan bekerja, Heeh. saya capek gitu, jadi nggak Mm-mm. bantu istrinya. Betul. Nah hal-hal inilah yang sebenarnya daripada nanti istrinya stres dan akhirnya berujung jadi baby blues, lebih baik memang menggunakan kontrasepsi. Terutama yang tadi banyaknya suka kebobolan kan. Nah Iya. ini yang kita nggak mau Iya, nih. apalagi gitu. kalau ayah jarang pulang ya, yang orang kerja di luar kota, Betul. dia seakan-akan menjadi single parents ya Yes, istri ya. benar. Gitu ya. Betul. Oke, nah ini ada beberapa jenis kontrasepsi yang umum digunakan saat ini dan apa saja perbedaan kelebihan masing-masing jenis ini sebenarnya? Oke, nah jadi kontrasepsi ini secara umum gitu ya, kita tahu ada yang hormonal, yang mengandung hormon, ada juga yang non hormonal, Pak Oscar, yang tidak mengandung hormon. Jadi kalau misalnya swiper sering dengar nih jenis yang mengandung hormon itu contohnya adalah pil KB. Pil KB. Nah, pil KB ini adalah jenis kontrasepsi yang paling praktis nih. Yes. Jadi cukup diminum 1 pil setiap hari gitu ya. Kalau misalnya kita berhenti kesuburannya kembali segera gitu. Nah, itu untuk pil KB. Kemudian ada KB suntik. Ya. KB suntik ini disuntikan oleh bidan atau dokter itu setiap 1-3 bulan. Ya. Nah, emang keunggulannya di sini kita tidak perlu mengingat jadwal gitu. Nah, kemudian yang hormonal lainnya itu ada yang namanya implan atau KB susuk. KB Nah, susuk. KB susuk ini dipasang di lengan, Ya. jangan dipasang sendiri Iya. ya. Nah, ini harus dengan bantuan tenaga kesehatan. Tenaga ahlinya ya. Betul. Ini dia keunggulannya untuk jangka panjang, Pak Oscar. Oke. Jadi bisa perlindungannya itu sampai 3 tahun. 3 tahun Jadi yang mau perlindungan jangka panjang pilihannya hormonalnya bisa pakai implan. implan. Nah, kalau kita bicara yang non hormonal itu ada IUD atau spiral. Oke. Nah, IUD atau spiral ini juga termasuk perlindungannya jangka panjang 5-10 tahun. 5-10 tahun. Nah, kemudian yang kedua ada kondom. Nah, Ya. ini untuk bapak-bapak Bapaknya. ya. Jadi balik lagi, marilah bapak-bapak membantu ya Iya. berkontrasepsi tidak Kesadaran hanya berkontrasepsi Nah, bapak-bapak. benar. Ya. Betul. Kemudian ada yang kontrasepsi mantap namanya Pak Oscar. Kontrasepsi mantap ini dia itu udah permanen. Oke. Jadi untuk pasangan yang memutuskan tidak mau nambah anak lagi, udah cukup segini atau ada kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk nambah Ya. anak lagi, bisa pakai metode mantap ini. Ada vasektomi pada pria atau tubektomi pada wanita. Oh. Ini udah permanen nih, Mbak Mungkin Nis. bahasa umumnya steril. Nah, itu. Betul. Jadi kalau sudah cukup, sudahlah ya. Iya. Daripada kalau minum mungkin rutin Benar. gitu ya. Ya karena tadi kan kita harapannya istri yang lahiran, istri yang hamil, istri yang lahiran, istri yang ngurus pula gitu. Masa Iya. yang KB istri lagi. Nah, kita butuhnya adalah bapak-bapak dong gantian Iya. gitu. Jadi dua sisi harus saling Benar. melengkapi, Betul. begitu. Luar biasa ya. Oke. Nah, ini apa saja manfaat yang bisa diperoleh dengan menggunakan kontrasepsi itu sendiri? Oke, mungkin dari Mbak Nisa Mbak mau Nisa? namain? Yes, Iya. jadi kalau misalnya kalau ditanya namanya pakai kontrasepsi itu berarti hanya sekedar mencegah kehamilan gak sih? Jawabannya enggak. Banyak sekarang namanya KB itu kan terus maju ya. Ilmu Yes. tuh edukasi itu pasti akan terus Yes. maju. Nah, salah satunya yang kita butuhkan adalah sebenarnya dengan menggunakan KB itu bisa juga membantu untuk mengatur dan meregulasi siklus haid. Oke. Ini terutama biasanya pada remaja. Ya, Remaja ya. itu ketika dia baru haid, mungkin sekarang bergeser ya kalau si SMP ya. Iya. SMP, anak-anak SD, SMP sekarang udah banyak yang haid. Begitu dia masuk ke mulai masa SMA, masa kuliah, itu sering banget kita temukan namanya konsumen yang, "Mbak, aku haidnya kok
jarang-jarang ya bisa Ya. sebulan 2 bulan sekali, terus ataupun kalaupun haid kok cuma 2 hari. Siklus yang nggak menentu Benar, ya. siklusnya berantakan banget. Berantakan. Jadi karena memang faktor hormonalnya tinggi, terus kemudian faktor stres juga tinggi. Nah, apa sih yang kita bisa edukasi sebagai apoteker gitu, let's say. Nah, itu kita bisa membantu memberikan kontrasepsi sebagai salah satunya untuk membantu meregulasi siklus haidnya. Kenapa bisa menggunakan kontrasepsi? Karena kan contoh nih kita ada di depan saya nih ada pil KBFE ya teman-teman swipers. Yang di pil KBFE itu isinya adalah pil tablet pil, satu pil dengan isi 28 tablet. Artinya kalau kita konsumsi pilnya secara teratur, maka siklus haid kita akan bergeser sesuai dengan 28 hari itu, mengikuti dengan si pil tabletnya tersebut. Itu adalah fungsi kenapa kita kalau orang perempuan yang haidnya tidak teratur, solusi dari dokter atau solusi dari bidan pasti dikasihnya KB. Pil KB-nya. Betul, karena untuk meregulasi siklus haid mengikuti dari jumlah tabletnya tadi, 28 tablet. 28 tablet. Betul. Yang kedua tadi, kita pernah dengar mungkin ada perempuan yang kesulitan punya anak. Yes. Ketika dia datang ke obgyn, dokter obgyn setelah hasil diagnosis, dia dicek lab segala macam, ternyata perempuan tersebut kena PCOS. Apa sih PCOS itu? Mungkin dokter Tessa nanti bisa tambahin ya. Nah, ketika konsumen itu pasien tersebut terkena PCOS, kan dia sebenarnya dia mau punya anak, tapi dokter mendiagnosisnya dia tidak punya anak. Nah, sama dokternya, sama dokter obgynnya malah dikasih KB. Salah satunya Elsa. Dan itu konsumen ketika dia beli ke apotek dia bilang, "Bahkan aku mau promil. Kok sama dokter obgynku malah dikasih KB ya?" Padahal KB yang dikasih itu adalah pil KB yang mengandung siproteron asetat. Siproteron asetat ini salah satunya cara kerjanya adalah untuk menurunkan hormon androgen, hormon yang dimana kalau pada laki-laki itu adalah hal yang normal. Dia makanya kenapa laki-laki berbulu nih ya, berkumis segala macam, itu karena hormon androgen yang normal. Tapi ketika hormon androgen itu terlalu tinggi pada perempuan, maka dia nanti akan kesulitan punya anak. Gitu salah satunya. Mungkin nanti dokter Tessa nambahin. Sama satu lagi, ternyata ada loh KB yang bisa digunakan fungsinya untuk anemia atau mencegah kekurangan zat besi di saat menstruasi. Jadi ke perempuan kalau mungkin nih swipers ya, siapa coba boleh nanti curhat gitu ya. Siapa yang sering ketika lagi menstruasi suka lemes. Suka pucat, diajak ngobrol kok nggak nyambung, kurang konsentrasi. Mirip lah sebenarnya kayak tanda-tanda perempuan belum gajian ya. Jadi biasa kalau perempuan ketika lagi menstruasi itu dia ciri-cirinya lemas, pucat, tadi jantungnya tidak terkontrol gitu. Itu adalah tanda-tanda dia kekurangan zat besi di saat menstruasi. Itu berarti nanti akan ada solusinya. Nah, salah satunya bisa menggunakan kontrasepsi, karena dengan dia berkontrasepsi dia bisa menambah asupan zat besinya selama hanya dia menstruasi aja. Nggak perlu diminum tiap hari, hanya ketika dia lagi menstruasi. Menstruasi saja. Betul. Dari dokter Tessa mungkin mau tambahin. Iya, oke. Jadi kalau tadi ya dijelaskan Mbak Nisa bahwa pil KB itu bukan hanya sekedar kontrasepsi gitu. Jadi karena ada kandungan hormon, maka wanita-wanita nih yang paling rentan dengan masalah hormonal, kadang diterapinya itu dengan menggunakan pil KB. Kayak tadi misalnya pada wanita dengan PCOS, di mana produksi sel telurnya ini itu nggak mateng-mateng dia, jadi numpuk di dalam ovariumnya sehingga tidak ada yang dilepaskan, jadi nggak ada yang dibuahi. Nah itu yang dibilang duh jadi susah hamil gitu ya. Dan ini terjadi karena kelebihan hormon androgen. Karena tadi bisa dengan pil KB yang ada siproteron asetatnya. Nah jadi di sini targetnya mau punya anak. Nah sebelum kamu punya anak, diberesin dulu nih masalahnya tadi. Hormonalnya. Iya, dibikin hormonalnya jadi seimbang lagi, jadi oke lagi. Ketika udah oke, maka prosesnya akan berlangsung normal. Siklusnya akan kembali. Iya, baru bisa kita masuk ke tahap selanjutnya untuk promil gitu. Nah, termasuk tadi untuk anemia. Jadi wanita-wanita nih terutama yang waduh saat menstruasi biasanya darahnya banyak gitu ya. Mereka akan beresiko untuk mengalami kekurangan zat besi gitu. Nah, jadi ketika mereka akan berkontrasepsi ini mereka jadi worry gitu ya. Ntar kalau saya ber-KB ini akan semakin parah nggak ya? Nah, jadi makanya tadi Mbak Nisa bilang sekarang itu udah ada kontrasepsi yang ada tambahan zat besinya. Nah, tambahan zat besi inilah yang nanti akan membantu nih untuk mencegah terjadinya kekurangan zat besi pada saat menstruasi. Oke, berarti sudah ada nih ya tambahan zat besinya gitu ya. Oke. Nah ini salah satu kondisi yang sering dialami perempuan itu adalah kekurangan zat besi ya. Kita udah bahas dari tadi nih zat besi saat menstruasi gitu ya. Sehingga hal ini menjadi pertimbangan ketika mereka akan memilih kontrasepsi itu sendiri. Nah bagaimana solusi
untuk kedua masalah ini. Oke, tadi kita udah sempat spill ya Ya, Mbak Nisa spill-spill ya. ya. Nah, jadi kekurangan zat besi itu akan meningkatkan resiko terjadinya anemia. Dan tadi di awal Pak Oscar juga udah jelasin ya kalau 1 dari 3 perempuan di Indonesia Yes. itu mengalami anemia. Nah, dan kondisi ini semakin meningkat resikonya ketika menstruasi. Iya. Nah, karena itu untuk wanita-wanita nih yang ingin berkontrasepsi dan bebas dari resiko kekurangan zat besi pada saat menstruasi bisa menggunakan pil KB 2 in 1 namanya. Pil KB 2 in 1. Nah, iya. Oke. Jadi pil KB 2 in 1 ini dia bisa mencegah kekurangan zat besi saat berkontrasepsi. Gitu. Mungkin dari Mbak Oke. Nisa mau ditambahin ini. Iya, jadi gini tadi kita kan selalu tadi aku ngomongin gejala-gejalanya gitu. Jadi banyak perempuan yang tidak merasa saya sebenarnya kena anemia nggak sih gitu. Tapi yang paling gampang dirasakan adalah ketika teman-teman lagi menstruasi, teman-teman lemas. Nah itu udah deh, kalau udah tanda-tanda teman-teman perempuan nih ya, swipers, kalau emang ketika lagi menstruasi terus haidnya banyak, terus teman-teman jadi lemas, pucat, dah berarti teman-teman kalau memang ingin berkontrasepsi, solusinya adalah menggunakan kontrasepsi yang ada kandungan zat besinya. Gitu. Oke, artinya ada solusinya menggunakan alat kontrasepsi yang mengandung zat besi. Betul. Nah, kebetulan ini kan sekarang produknya ini ada pil KB FE. Nah, itu FE itu kan bahasa kimianya untuk zat besi ya. Betul. Oke, nah ini nih mengapa ini pil KBF ini dikenal sebagai yang namanya 2 in 1 tadi? Nah, ini dia kita sepil lagi Spill nih. lagi nih, asik Jadi kenapa pil KB 2 in 1? Artinya ada 2 manfaat dalam satu produk gitu Oke. ya. Nah, jadi pil KBFE itu terdiri dari pil putih dan pil kuning. Sama nih Pak Oscar, sama kayak pil KB biru ya yang Iya. biasa ya. Cuma bedanya adalah 7 pil putih yang ada di pil KBFE. Nah, boleh nih nanti kita liatin ya. Iya. Nah, 7 pil putihnya itu enggak pil kosong atau bukan pil placebo. Oke. Nah, tapi boleh. Nah, Nah, pilnya ini nih, pil putihnya ini setiap iya. pilnya itu memiliki kandungan zat besi. Namanya Oke. ferrosfumarat sebanyak 75 mg di setiap pilnya. Iya. Nah, kemudian kalau pil kuningnya ini kandungannya adalah pil hormon, ada progestin dan juga estrogennya yang efektif untuk mencegah kehamilan. Oke. Nah, jadi kenapa dia disebut pil KB 2 in 1? Karena selain efektif untuk mencegah kehamilan, dia juga dapat membantu mencegah terjadinya kekurangan zat besi pada saat menstruasi. Oke, boleh aku lihat nih ya? Boleh Oke. dong. Oke, ini Nah. asik banget. Ini lucu loh bentuknya ya. Artinya ini ada pil putihnya 7 yang isinya adalah zat Zat besi. besi. Zat besi, Betul. betul. Dan yang hormonalnya adalah pil kuningnya. Iya. Ya. Jadi artinya manfaatnya itulah yang tadi disebut sebagai 2 2 in in 1. 1. Benar. Dua manfaat di dalam satu produk. Iya. Nah, mungkin perlu kita tekanin juga nih Nah, Pak Oscar silakan. karena banyak nih yang salah paham ya Mbak Nisa ya pada ngiranya zat besi itu ada di semua pil. Oke. Nah, Iya. jadi sebenarnya zat besi itu hanya di pil putih aja. Oke. Karena kenapa? Ketika kita sedang mengkonsumsi pil KB, biasanya menstruasi itu terjadi saat kita mengkonsumsi pil yang putih. Nah, Oke. makanya kita tambahkan di sini zat besinya. Jadi pada saat diminum ketika menstruasi itu dia membantu terjadinya kekurangan zat besi. Nah, jadi kan banyak ya yang Ya. dikeluarkan. Nah, jadi makanya pil KB 2 in 1 ini atau pil KBFE ini adalah satu-satunya nih pil KB di Indonesia yang memiliki tambahan zat besi. Tambahan zat besi. Saat Satu ini pil itu 75. 75 miligram mg ferrosfumarat. Nah, selain itu tadi yang dijelaskan Mbak Nisa juga dia mengandung pil kombinasi hormon. Oke. Nah, jadi selain sebagai pil kontrasepsi juga bisa untuk membantu meregulasi siklus menstruasi. Oke. Nah, dan mengurangi Menarik nyeri ya. menstruasi. Iya. Oke. Nah, dan pastinya efektivitasnya sampai 99% untuk mencegah kehamilan. Mungkin dari Mbak Nisa mau nambahin nih sebagai owner produk ya, Mbak ya. Sebenarnya Nah. udah lengkap banget ya. Jatah saya udah diambil. Ya, Oke. jadi sebenarnya gini sih, lebih ke arah ke teman-teman kan pasti selalu sebagai swipers yang di apotek akan selalu bertanya, "Mbak, pil KB biru tuh kenapa saya harus jualan pil KB yang warna hijau atau kita sebutnya pil KB FE? Padahal pil KB biru udah jelas lebih laku gitu kan." Iya. Terus banyak yang mengkategorikan sebagai, "Mbak, ini slow moving."
ini slow moving kalau teman-teman nggak tahu manfaatnya. Tapi kalau sekarang teman-teman udah tahu cara menjualnya, jadi apa sih keunggulannya pil KBFA ini? Ya tadi dari Dokter Tessa bahwa perbedaannya adalah di 7 tablet ini sekali lagi saya informasikan bahwa ini ada tambahan zat besinya. Daripada kan konsumen itu apalagi ibu-ibu ya kaum mendang-mending, dia kalau lagi menstruasi nggak mungkin dong kita makan daging-dagingan lebih banyak atau kita makan kacang hijau setiap hari kan nggak mungkin itu selama 7 hari itu selama mens. Apa yang harus kita lakukan? Berarti mau nggak mau sebenarnya mereka harus minum tablet tambah darah, ya kan? Tapi kan ya tadi tablet tambah darah sebaiknya dikonsumsi setiap hari kan. Baiknya kan sebenarnya dikonsumsi setiap hari. Nah kalau untuk ibu-ibu yang memang kaum tadi semua diperhitungkan, maka sebenarnya solusinya udah ada. Sambil berkontrasepsi, sambil mencegah kekurangan zat besi juga di saat menstruasi. Begitu. Oke, artinya saat menstruasi paling baik dengan mengkonsumsi pil KBFA ini ya. Karena ada tambahan tadi zat besi. Ada tambahan zat besinya 75 mg ferrous fumarat yang aktif untuk meningkatkan zat besinya itu ya. Betul. Oke. Jadi yang tadi ya, jadi manfaat. Nah, sekali lagi kita tekankan tuh. Jadi manfaat dari ferrous fumarat 75 mg itu hanya terdapat di dalam 7 tablet putih itu tadi ya. Selain daripada sisanya itu hormonal ya. Gitu. Mungkin dari kita bisa informasikan gini. Perempuan kan dalam ketika lagi menstruasi artinya kehilangan darah ya. Nah, ketika swipers kehilangan darah, tahu nggak sih berapa banyak darah yang terkeluarkan ketika lagi menstruasi? Berapa banyak, Dok? Nah, jadi pada saat sedang menstruasi itu kita kehilangan zat besi itu sampai 44,8 mg pada kondisi sekitar ya 40 mg. 40 mg kehilangan zat besi dan pada saat normal itu kebutuhan kita sekitar 44,8 mg ya Mbak Nisa ya dalam ferrous fumarat nih. Dan ketika menstruasi akan terjadi peningkatan kebutuhan. Jadi 54 mg harus masuk untuk mengatasi kekurangan zat besi tadi. Nah, makanya di pil KBFA kita ada 75 mg nih zat besi ferrous fumarat yang dapat membantu untuk mencukupi kebutuhan zat besi yang hilang tadi. Jadi kita bikin produk bukan karena tidak ada manfaatnya atau ya ngapain sih Mbak ditambahin zat besi? Toh pil KB biru nggak kenapa-napa kan gitu sebenarnya dikonsumsi. Sebenarnya karena kita ingin tahu karena kita lihat nih ternyata ketika lagi setiap hari kita perempuan membutuhkan zat besi. Tadi kurang lebih 44 mg. Ternyata ketika lagi menstruasi kebutuhan zat besinya meningkat. Dan kita nggak sadarin itu. Kita sebagai perempuan harusnya ketika kita lagi menstruasi ya tadi konsumsi daging yang lebih banyak, kemudian atau ati ampla gitu ya buat penambah darah yang lebih banyak, atau paling gampang makan bubur kacang hijau lah ya gitu. Kacang-kacangan itu bisa meningkatkan zat besi. Tapi kan perempuan tidak sadar akan hal itu. Makanya kalau memang sedang ingin berkontrasepsi, lebih baik langsung pilih yang ada zat besinya. Karena itu tadi tujuannya adalah untuk mengkompensasi kehilangan zat besi pada saat menstruasi. Gitu. Oke, karena meningkatnya kebutuhan zat besi lebih baik dicukupi dengan pil KBFA begitu ya. Nah, ini terakhir artinya kita bahas ujungnya adalah kapan saat yang tepat. Nah, ini kan udah ada siklusnya tuh ya. Ini ada 7-nya kan, ada 7 pilnya. Nah, ini kapan saat yang tepat untuk mengkonsumsi pil KBFA ini dan apakah ada aturan khusus sih yang harus diikuti dalam aturan siklus menstruasi itu sendiri? Oke, nah jadi ini tentang gimana sih cara mulai minum pil KB gitu ya. Nah, jadi pil KBFA ini bisa dilihat di sini di belakang Pak Oscar itu ada petunjuknya. Jadi udah ada arah-arah panahnya nih yang akan memudahkan swipers untuk menjelaskan kepada akseptor-akseptor kita. Nah, jadi yang pertama dipastikan kalau mau pakai pil KB itu adalah tidak dalam keadaan hamil dulu. Nah, kita kan mau cegah kehamilan ya. Pastikan tidak hamil. Benar. Nah, taunya gimana sih nggak dalam keadaan hamil? Yang pertama adalah lakukan test pack. Test pack dulu. Kalau di test pack udah negatif, berarti teman-teman tidak dalam keadaan hamil. Atau bisa dimulai di hari pertama menstruasi. Benar. Gitu. Setelah dipastikan tidak hamil, bisa langsung mulai di hari yang dilingkarin kuning. Contoh, kalau misalnya mulai hari ini, hari Senin gitu ya. Nah, mulai di hari Senin yang ada warna kuningnya. Kuningnya nah, dulu. Jadi bukan Senin yang ini, bukan Senin yang ini, tapi Senin yang kuning ini. Nah, setelah itu minum aja. Terus sesuai arah panah. Namun di sini yang harus diperhatikan ya swipers, harus pakai kondom dulu sampai minum 7 pil kuning. Pil kuning yang baris kedua ya. Karena apa? Karena kayak untuk
mulai melindungi, pil KB itu butuh waktu sekitar 5-7 hari. Oke. Nah, jadi selama minum yang pil kuning ini kalau mau berhubungan itu pakai kondom dulu. Iya. Tapi kalau misalnya lagi menstruasi ya nggak pakai kondom ya, karena kan nggak berhubungan ya. Gitu. Nah, jadi setelah itu nanti di hari ke-8 ini silahkan minum aja pilnya seperti biasa, udah bisa lepas kondom kayak gitu terus sampai habis. Pokoknya harus diminum 1 pil setiap hari di jam yang sama. Itu dia. Jadi kadang kan ada yang minum pilnya lompat-lompat. Yes. Hari ini minum besok enggak. Nah, itu nggak boleh. Iya. Atau minumnya jamnya nuker-nuker. Nah, itu bisa ngaruh ke efektivitasnya juga Pak Oscar. Nah, jadi setelah habis 1 blister ini semuanya langsung sambung ke kemasan atau blister yang baru. Gitu. Dan nanti di blister baru nggak perlu pakai kondom lagi. Ketentuan kayak tadi itu hanya di blister pertama. Untuk memastikan dia bekerja dengan maksimal. Ya, gitu. Oke, untuk menjamin efektivitas dari si hormonalnya itu, Betul. karena efektivitasnya untuk pil kuning itu diminumnya 5-7 hari ya. 7. Yes. Jadi Iya. baru aktif bisa mencegah kehamilan itu butuh waktu 5-7 hari. 5-7 hari. Sedangkan kita nggak bisa dong ngomong ke suami, yang 5 hari dulu nggak minum, Iya. nggak berhubungan, kan nggak mungkin. Susah ya. Jadi kalau emang dalam waktu 5 hari tersebut, dalam kurung 5-7 hari tersebut, kalau emang mau berhubungan pakai kondom dulu. Iya. Gitu. Tapi kalau nggak mau berhubungan ya nggak berarti nggak perlu pakai kondom. Iya, artinya Gitu. bapak-bapaknya juga mesti sadar ya. Yes. Gitu. Oke, swipers berarti jangan lupa di pil KBFE ini sudah ada keterangannya di belakangnya bagaimana cara minumnya dan ada efektivitasnya yang harus kita pahami ya. Jangan lupa dijelaskan kepada setiap konsumen kita dengan baik ya. Ini tugasnya juga apoteker. Betul. Gitu. Oke, nah ini apa yang harus dilakukan jika lupa mengkonsumsi pil KBFE? Nah, bagaimana cara mengatasi lupa minum 1, 2 atau lebih pil secara berturut-turut sih? Oke. Ini pil KB andalan FE gitu ya. Ada andalannya kan ya. Jadi sebenarnya kunci keberhasilan minum pil KB itu adalah disiplin ya Mbak Nisa ya. Harus diminum teratur setiap hari di jam yang sama. Jadi sebelum kita jelasin nih gimana caranya, kita pengen menghimbau juga nih bapak-bapak untuk jadi alarmnya para ibu-ibu. Oke. Nah, jadi kalau minum pil KB malam misalnya diingetin dulu nih sama Pak suami udah minum atau belum. Tapi jika ternyata lupa ya mau gimana ya, butuhnya solusi gitu ya. Nah, kalau misalnya terlupanya 1 pil, misalnya nih terlupanya pil yang di hari Senin gitu. Biasanya minum jam 9 malam, baru inget jam 7 pagi besoknya. Itu bisa dikejar. Jadi langsung minum pilnya begitu ingat. Begitu ingat. Iya, jadi malamnya minum lagi pil yang harusnya diminum di hari itu di jam 9. Nah, kalau yang kedua lupanya minum 2 pil. Misalnya nih terlupa di hari Selasa dan Rabu, baru inget di hari Kamis. Apakah boleh diminum 3? Jangan. Ya. Nanti pusing pasiennya ya. Oke. Side effect-nya. Jadi cara minumnya kalau terlewat 2 hari, misalnya Selasa dan Rabu baru ingat di Kamis, pil yang lupa di hari Selasa dan Rabu itu diminum di hari Kamis. Oke. Nah, sedangkan pil yang Kamis dan Jumat itu diminum di hari Jumat. Jadi ada 2 hari minum 2 pil. Di hari Kamis minum pil Selasa Rabu, di hari Jumat minum pil Kamis Jumat. Hari Sabtu balik lagi 1 pil seperti biasa. Itu kalau 2. Tapi maksimal boleh lupanya cuma 2 Pak 2 Oscar. kali ya. Kalau udah 3, aduh itu efektivitasnya udah sangat-sangat berkurang bahkan nyaris tidak ada. Oke. Nah, kalau 3 hari lupa minum pil, ada riwayat berhubungan kurang dari 72 jam, kita bisa kasih pospil. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada riwayat berhubungan, ya udah. Berarti pastiin aja lagi nggak hamil, mulai aja minum pilnya lagi dari awal. Jadi kalau mau pastinya ya boleh nunggu menstruasi berikutnya baru mulai minum pil. Atau kalau ada riwayat berhubungan, minum pospil dan test pack dulu. Setelah dipastikan tidak hamil, mulai minum pilnya lagi dari awal. Oke. Gitu. Jadi artinya harus diingat minumnya harus teratur. Betul. Dan bapak-bapaknya juga punya tanggung jawab ya, ingetin ya. Buat ngingetin, benar-benar. Karena biasanya kan yang pasang alarm yang perempuan. Sedangkan yang perempuan juga ibunya nih yang ngurus anaknya juga. Nah, inilah peran kerja. Dibutuhkan kerjasama dari ayah untuk mengingatkan si bunda-bundanya. Sebelum tidur, sebelum merem bundanya sebelum kecapean, yang udah minum pil KB belum? Kalau perlu siapin nih pil KB-nya ya kan. Langsung sama gelas-gelasnya biar langsung segera diminum. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini bagaimana caranya apoteker merekomendasikan pil KB 2 in 1 ini kepada calon akseptornya?
Yes, jadi mungkin Nih, nih apoteker. ya jadi mungkin kalau swipers pas bingung nih. Jadi kapan Mbak aku kasih yang pil KB andalan yang biru atau misalnya kapan aku memberikan yang pil KB andalan FE? Jawabannya adalah kita punya satu tagline yang baru nih swipers, namanya upgrade pil KB biasamu ke pil KB FE. Maksudnya apa tuh harus kita upgrade nih? Karena gini, ngomongin pil KB yang lain itu tidak ada tambahan manfaatnya. Ya kan? Tadi sekedar hanya untuk mencegah kehamilan aja. Karena kandungannya hanya levonorgestrel tambah ethinyl estradiol atau kita sebutnya hanya mengandung hormon progesteron sama hormon estrogen. Sedangkan tadi perempuan itu kan selalu mencari ada yang lebih nggak sih? Ada manfaat tambahan nggak sih? Nah, maka dari di sini swipers harus merekomendasikan kepada perempuan, kita tanyakan dulu ketika lagi menstruasi haid itu udah mulai teratur atau tidak. Terus kemudian ketika lagi menstruasi sering nggak tuh yang namanya kecapean tadi, kemudian sakit kepala atau sering merasa pucat. Kalau memang ternyata tadi kriterianya memenuhi, maka daripada dikasih pil KB yang biasa, mendingan langsung aja kasih pil KB andalan FE. Pil KB hijau biasanya kalau swipers mungkin taunya pil KB yang warna hijau ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi upgrade pil KB andalanmu ke pil KB andalan FE, pil KB 2 in 1, cegah kurang zat besi saat berkontrasepsi dengan pil KB FE. Begitu. Oke, artinya sudah ada tagline barunya upgrade Yes, pil KB biasa ke pil KB andalan FE. ke pil KB andalan Andalan FE. Gitu. Iya, baik. Swipers, lengkapi sediaan apotekmu dengan produk pil KB andalan FE yang tersedia di Swipe RX Belanja. Check out sekarang juga karena ada promo menarik yang menunggumu. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan hanya di Swipe RX Belanja. Terima kasih Dokter Tessa, Apoteker Nisa sudah Sama-sama, datang Mas. di tempat kita ya. Penjelasannya sangat luar biasa. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton episode Yes. kali ini. Iya. Terima kasih juga buat swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share akun YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe RX